Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berusaha, kita memohon kepada Allah untuk dijadikan oleh Allah orang yang mengagungkannya, orang yang bersyukur dan memujinya selalu. Sebab semuanya itu hanya Allah yang bisa menjadikan, yang kuasa untuk menjadikan itu. Dan kita bersyukur kalau kita dijadikan oleh Allah orang yang memujinya, orang yang mengagungkannya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah. Tiada waktu kecuali terus ingat pada Allah dengan memujinya. Tidak ada detik, tidak ada desah nafas, meskipun fisiknya tidur, sare, tetapi tidak pernah satu detik pun terlewatkan dari mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengingat Allah. Maka mudah-mudahan kita diberi oleh Allah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun secuil, tapi itu emas, tetap mahal harganya. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan ilmu mengagungkan Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Juz 4 ya, surat Ali Imran ayat berapa terakhir kemarin? Apa? Mestinya bisa meloncat-loncat, tetapi karena yang lain masih tafsir ahkam, maka ini dilanjutkan di pengajian bapak-bapak ini. Ayat 97 surat Ali Imran. 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ahlal kitabi, hai ahli kitab, lima takfuruna, kenapa kalian kafir, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wallahu, dan Allah syahidun, sangat menyaksikan, ala ma ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Qul, katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sufi mengatakan, ulama thariqah mengatakan Al-Quran ini bukan hanya untuk cerita-cerita saja, tapi untuk kita amalkan. Sehingga qul, katakanlah, itu adalah hai hati berkatalah. Artinya bukan untuk Nabi Muhammad saja, ya kita itu suruh mengamalkan. Al-Quran ini untuk kita, ya kan? Untuk kita semuanya. Ini bukan geladrah, bukan. Ya beginilah memang Al-Quran itu, ulama sufi itu untuk kita, untuk manusia. Ya ahlal kitab wa ahli kitab. Ahli kitab itu
memang secara syariat ya kan adalah minimal Yahudi dan Nasrani. Wahai ahli kitab, yaitu orang yang diberi kitab, yaitu minimal Yahudi dan Nasrani, yaitu pemeluk agama Samawi yang dulunya bertauhid juga. Ulama Thariqah mengkiaskan dengan wahai ahli kitab adalah kita-kita ini, manusia ini. Manusia orang yang masih menggunakan hanya teori-teori, tidak dilaksanakan. Bisa teori tapi belum melaksanakan. Siapa? Ahli kitab ya orang yang masih mendahulukan akalnya daripada iman. Siapa? Ya kita-kita ini. Manusia ini, kita-kita manusia itu disebut ahli kitab. Kita disindir oleh Allah itu, wahai ahli kitab. Ya. Dalam manusia itu ada hati, kemudian ada nafsu juga, ada akal, ada nafsu. Yang sebenarnya nafsu dibina oleh akal, akal dibina oleh hati. Hati itu dikiaskan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian akal yang tidak dibina oleh hati itu namanya ahli kitab. Cirinya adalah ngerti teori tapi tidak melaksanakan. Dalam diri kita itu ada iman, yaitu dalam hati, ada unsur munafik yaitu nafsu, ada unsur kafir yaitu jasad. Maka ini adalah untuk kita semuanya. Hai ahli kitab, atau gampangnya kita terpanggil dengan panggilan Al-Quran, walaupun Al-Quran memanggil hai ahli kitab. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah hai Muhammad, wahai ahli kitab. Lima takfuruna, kenapa kalian kafir? Kenapa kalian ingkar? Kenapa kalian tidak ingat? Kebalikan kafir adalah iman atau minimal ingat. Iman itu bentuknya adalah yakin. Yakin itu adalah banyaknya ingat. Kasratu dzikri, banyaknya ingat. Semakin banyak ingat berarti semakin tebal imannya. Ya, semakin kuat akalnya. Akal itu adalah pengendali, penahan. Mampu ndak menahan akalnya ini? Misalnya, yakin dengan akhirat, yakin. Kenapa kamu minuman keras? Enak. Nah, itu berarti akalnya tidak mengendalikan nafsu. Berarti akalnya kalah, akalnya bobrok. Lima takfuruna, kenapa kalian kafir? Kenapa kalian tidak ingat? Atau kenapa kalian ingatnya cuma sedikit? Bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Makanya cara mengamalkan, kita pelajari hati, kita latih hati ini. Kita katakan pada hati kita, hai hati, hai hati, binalah akal, ya, binalah akal agar tidak ingkar, agar selalu ingat pada ayat-ayat Allah.
Makanya kita belajar, kita mengajari hati kita untuk membimbing akal kita, untuk membimbing nafsu kita agar selalu ingat pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana caranya? Ya sebanyak mungkin kita ingat tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti yang dalam pendahuluan tadi. Untuk mudahnya adalah dengan bimbingan jasad, yaitu mulut kita. Mulut kita menyanjung Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Pada waktu pagi maupun sore. Kemudian sebelum subuh, pas bangun langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebanyak-banyak mungkin. Dengan mulut saja. Kita kerja subhanallah, 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 subhanallah. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Satu kalimat subhanallah, ya, atau ya Allah ya Ghaniyu, ya Allah engkau maha kaya, ya Allah ya Hamidu, ya Allah engkau maha terpuji, maka itu lebih mahal daripada harganya apapun. Makanya untuk belajaran kadang-kadang santri, kamu kalau makan atau kalau diberi makan oleh Allah, maka jangan makan. Jangan makan kecuali kamu berzikir dulu. Ada yang guru itu mengajari nggak boleh makan sampai terpaksa betul. Diajari begitu sehingga murid itu langsung kurus habis. Mau habis itu apa? Badannya. Tinggal tulang dibalut oleh daging sama kulitnya. Ternyata apa? Ketemunya ilmu itu apa? Dizikiri. Setelah dizikiri, ya Allah ya Ghani ya Hamid, ternyata apa? Harganya, nilainya, ya Allah ya Ghani ya Hamid itu lebih mahal daripada harganya makanan seberapapun. Sehingga setelah selesai lulus itu ternyata makan dahar sambil ya Allah ya Ghani ya Hamid itu walaupun banyak, walaupun kekenyangan tidak apa-apa. Ya. Tapi untuk latihan kalian jangan begitu ya, tetap puasa saja ya. Ojo cerongoan ya. Nggih ta nggih. Gelem latihan ta mboten? Makanya kalau orang sudah tahu ilmunya mengagungkan Allah, semuanya itu ndak ada masalah. Ndak ada masalah. Tapi kalau sudah ngerti tinggi lagi, maka ndak pernah kekenyangan juga lebih bagus. Kenapa kok begitu? Sebab ada keanehan-keanehan yang luar biasa, ada hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang ya, apa? Kalau orang biasa itu kan ada makanan enak, apa? Kemudian makan banyak, ya kan? Sampai kekenyangan. Belum lapar sudah makan. Ulama itu aneh. Kalau waktunya disuruh dahar, walaupun habis makan itu lapar lagi. Nggak percaya? Lapar lagi. Ya Allah, ini saya harus menghormati tamu saya harus makan ini. Maka, tapi saya sudah kenyang. Langsung serta-merta dijadikan oleh Allah lapar. Ya. Nah, sampai anak kan tidak bisa gitu ya. Sudah kenyang makan saja ya. Hal-hal yang luar biasa itu terjadi. Makanya
bagi ahli ilmu kayak ndak ada hukum. Tapi jangan ditiru di akhirnya. Ada seorang ahli ilmu ya, minum minuman keras, kelihatannya berhitam. Kelihatannya secara kasat mata berhitam. Tetapi diminum oleh ahli ilmu itu bisa menjadi tawar sama sekali, menjadi air biasa. Makanya jangan coba-coba niru di akhirnya, di awalnya saja. Apa maksudnya? Nek dadi santri ya di senggreng ya manut air. Dadi santri ya. Gitu. Melekan. Ya kudu manut lah. Dikongkon melekan, dikongkon apa? Disuruh datang, disuruh standby, disuruh ngaji. Ya manut saja. Jangan niru di akhirnya, enak guru ngongkon ya. Jangan niru di akhirnya. Memang guru kadang-kadang sudah menjadi dewa mabuk ya. Walaupun mabuk ya ndak masalah. Qul ya ahlal kitabi, lima takfuruna bi ayatillahi. Katakanlah, hai ahli kitabnya. Ini bukan untuk orang lain lagi loh ya, untuk diri kita ya. Hati kita ajari agar mengatakan, agar membina akal kita, agar membina nafsu kita, ya kan, agar membina jasad kita. Kenapa kamu kafir terhadap ayat-ayat Allah? Ayat yaitu tanda, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada ayat yang terbaca, ada ayat yang terwujud. Apa ayat yang terwujud? Banyak. Langit, bumi, iya. Jangankan jauh-jauh. Di mata kita saja ada tanda kekuasaan Allah. Pada otak kita saja ada tanda kekuasaan Allah. Makanya kalau mau mengingat tanda kekuasaan Allah sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Wudhu, lihat air, setitik air, ingat Allah yang menjadikan. Diomongkan aja enggak apa-apa, ya Allah engkau yang menjadikan air ini ya Allah. Omongkan dengan ucapan, walaupun jazab enggak apa-apa sudah. Ono wong jazab itu apa? Ya saking cintanya pada Allah sehingga ngomong sendiri. Ya, iya Allah engkau maha kuasa. Kelihatannya ngomong sendiri. Disitulah jazab. Kalau jazab pada Allah enggak apa-apa, ya kan? Kadang-kadang nggak ngomong begitu, begitu aja ya. Padahal itu apa? Batinnya, ya Allah, ini engkau yang menciptakan. Enak sing cek gak jawab, itu aja. Bacaan-bacaan itu yang diamalkan. Habis sholat juga dipakai wiridan, mengagungkan Allah. Sudahlah, tidak ada kata apa? Katanya apa? Tidak ada kata atau jangan dihiraukan tuduhan orang yang suka menuduh bahwa wiridan setelah sholat itu adalah apa? Bid'ah. Tak kira nih badukmu kan. Wiridan mengagungkan Allah jarene bid'ah. Itu adalah mengagungkan Allah. Yang mudah itu adalah dengan subhanallah, 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 subhanallah. Itu yang mudah. Kalau hanya tafakur belum tentu bisa. Nah, kalau hanya mulut saja mengatakan subhanallah, subhanallah, iya, tetap diberi pahala oleh Allah. Dan kalau diterus-teruskan maka akan diberi oleh Allah meresap dalam dadanya. Allahumma amin. Sama tahu wali-wali semuanya itu kadang-kadang kayaknya cuwocek terus tindakannya, ngendikannya dan lain sebagainya. Kayak ngerti semuanya. Itu semuanya karena apa? Hanya dipakai mengagungkan Allah. Berjuang, ya itu dulu kan. Berjuang adalah zikir pada Allah itu.
Itu yang paling tinggi di hadapan Allah. Jadi kita tidak lupa atas ayat-ayat Allah. Kita selalu ingat, memperbanyak zikir atau tafakur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun, dan Allah sangat menyaksikan atas apa yang kalian kerjakan. Demikian juga kita bisa mengagungkan Allah dengan cara mengingat bahwa Allah sangat menyaksikan apa yang kita kerjakan, baik yang dikerjakan oleh hati maupun dikerjakan oleh jasad. Yang dikerjakan oleh jasad, Allah juga Maha tahu. Yang dikerjakan oleh hati, Allah juga Maha tahu. Gampangnya begini aja. Kalau ada ulama kok ngerti apa yang ada di dalam batinnya seseorang, itu caranya cuma istilahnya menggunakan lataif. Atau ada orang Jawa menyebut apa? Wali Jawa menyebut cipto manunggal ing rasa. Jadi rasanya itu apa? Ditarik di dalam batin ini. Sehingga apa yang di dalam perasaan ini ada persis yang di dalam perasaan dia. Nah, itu ilmu yang termudah. Itu bagi apa? Orang atau yang memahami bagaimana perasaan orang. Gampangnya. Lah, cipta manunggal ing rasa, itu Allah malah belum kerentek Allah sudah mengetahui, ya kan? Makanya amal apa saja yang dikerjakan oleh manusia itu mesti diketahui oleh Allah. Sebab menyatu dengan amal itu. Makanya wallahu syahidun ala ma ta'malun, dan Allah Maha menyaksikan, sangat menyaksikan. Kalau syahidun adalah orang yang menyaksikan, kalau syahidun zat yang sangat menyaksikan. Kalau alimun orang yang mengetahui, kalau alimun zat yang sangat mengetahui. Syahidun zat yang sangat menyaksikan. Ala ma ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Kalau Abah tanya misalnya, sampean tadi habis maghrib makan enggak? Makan ya. Tadi makan ya. Sebelum berangkat ke sini makan. Iya. Makan. Ikan apa tadi? Hah? Ikan apa? Ikan pindang, betul. Ya. Ikan pindang. Dada sampean kan ngerti ya kalau sampean tadi makan ikan pindang, ya kan? Umpama sampean ditanya, tadi makan ikan pindang ya, kemudian mulut sampean mengatakan, tidak, saya tidak makan ikan pindang, misalnya ya. Tapi hatinya kan tidak bisa dibohongi. Begitulah yang disadap oleh Allah. Yang menyatu dengan hati sampean itu, ya Allah itu. Makanya sangat mengetahui. Oleh karena itu, pergunakanlah dada itu untuk mengagungkan Allah. Seolah-olah Allah mengagungkan Allah. Kalau sudah begitu, maka orang itu namanya menyatu pada Allah. Dengan cara tadi, syahidun ala ma ta'malun. Allah Maha mengetahui, menyaksikan atas apa yang kalian kerjakan. Makanya orang yang iman itu punya kepribadian. Dia tidak mudah terombang-ambing, ya kan?
Makanya orang yang beriman itu orang yang selalu yakin bahwa dia disaksikan oleh Allah itu tidak pernah sepi. Walaupun tidak ada lampu listrik, ya, tetap tidak pernah sepi. Ya kan? Sebab tujuan hidupnya hanya untuk mengagungkan Allah. Pada waktu tidak ada lampu pun bisa saja mengagungkan Allah, ya kan? Memang tujuannya itu. Tidak ada TV ya tidak sepi, malah beneran ya bisa mengagungkan Allah. Ya. Nggak ada yang dimakan, nggak ada makanan, tambah beneran bisa mengagungkan Allah, ingat Allah, nggak ingat makanan ya. Dalam keadaan kaya, miskin, semuanya tetap mengagungkan Allah. Makanya perlunya ilmu, pentingnya ilmu. Dan ahli ilmu itu mesti senang dengan pengajian. Pasti senang dengan ulama. Kalau nanti saya sudah dapat ilmu maka saya tidak ngaji. Oh tambah enggak, tambahan ya. Tambah mengadakan pengajian-pengajian malah. Bukan kok ahli ilmu itu nanti kalau sudah saya dapat ilmu enak, gak usah melekan, gak usah harus datang ngaji. Oh enggak, malah berkorban demi ilmu. Orang sudah umpama judi begitu sudah tahu hasilnya ya. Ini kalau diudoni mesti oleh iki, mesti dapat. Nek diudoni ya kan mesti dapat. Kemudian sudah tahu rasanya dapat, maka masa blenger dapat? Ya enggak, malah tambah udu singkeh ya kan. Tambah dikei udune. Asalnya punya uang cuma Rp1.000 diudokno dadakno oleh 10.000. Diudokno kabeh 10.000 oleh berapa? 1 juta, 1 juta diudokno kabeh oleh 1 miliar. 1 miliar diudokno kabeh. Malah kayak utang-utang barang ya. Nah, kuat mot apa tempatnya pahala. Oh, makanya tidak ditaruh di dunia karena dunia itu sempit. Makanya bayarannya itu nanti di akhirat. Tapi di dunia itu sudah terasa. Nggih, nggih. Jadi kita hindari ingkar pada ayat-ayat Allah. Kita hindari tidak ingat pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian kita yakini, kita selalu ingat bahwa Allah sangat menyaksikan terhadap apa yang kita kerjakan. Ngaji ngeten iki mosok ngaji sesat sih? Hah? Wong ngejak ngegungno Gusti Allah ya nggih. Nah itu kok ngaji bengi-bengi. Ya, soalnya nek gak bengi sampean gak teko ya. Nah, iku paling ngaji ning ngantuk kabeh. Ya wis resikone ya. Sebenarnya saya kepingin ngaji, tapi gara-gara malam paling tidak kuat meleknya. Kalau toh tidak malam, paling sampean juga tidak ngaji. Karena apa? Karena istrinya sakit harus nunggu istrinya, anaknya sakit harus nunggu anaknya. Kalau begini kan anaknya sudah tidur, tinggal ngaji ya toh. Kok istrinya tidur, anaknya sudah tidur, dia ikut tidur juga. Habis sudah.
Kapan belajar Al-Quran? Kapan mengamalkan Al-Quran? Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Qul katakanlah hai ahli ya ahlal kitab wa ahlal kitab, lima tasudduna, kenapa kalian menghalang-halangi an sabilillahi, dari jalan Allah, yaitu man amana billahi, man amana, orang yang beriman. Tabghunaha wajah, kalian menghendaki menjadikan bengkok. Wa antum syuhada, dan kalian menyaksikan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tiadalah Allah lupa terhadap apa yang kalian kerjakan. Cara mengamalkan, kita berusaha mengatakan pada hati kita, agar hati kita membimbing kepada akal dan nafsu kita, agar menghindari menghalang-halangi jalan Allah. Jalan Allah yaitu apa? Iman, ibadah, akhlak. Iman itu yaitu syukur, sabar, tawakal. Ibadah yaitu sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, termasuk menafkahkan harta. Seorang kalau tidak nafkah harta, ya, tidak membelanjakan hartanya untuk kebaikan, maka berarti dipertanyakan imannya, hanya ngomong tok, teori tok, tidak ada pelaksanaannya. Makanya kalau ada harta yang dipakai untuk membiayai thalabul ilmi, itu berarti apa? Itulah harta yang sesungguhnya. Itulah namanya membelanjakan harta di jalan Allah. Sangat diancam oleh Allah kalau tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah. Sabilillah. Iman, ibadah, kemudian akhlak. Akhlak ini yang tertinggi. Akhlak itu bagaikan buahnya. Akhlak itu kelihatannya remeh. Memang dijadikan remeh oleh setan, oleh iblis. Iblis, setan, jin itu meremehkan akhlak. Tapi orang yang beriman pada Allah, tetapi Rasul berjuangnya apa? Hanya dalam rangka menegakkan akhlak mulia saja. Pelanggaran akhlak itu adalah sangat luar biasa bahayanya. Ini, pelanggaran akhlak itu sangat luar biasa bahayanya. Makanya jangan sampai melanggar akhlak. Sekecil apapun. Kalau sudah terlanjur, tobatlah. Bertobatlah, minta ampunlah dengan sebenar-benarnya minta ampun. Dan kita berusaha di dunia ini adalah akhlak mulia saja. Dicontohkan dalam Al-Quran, ya. Akhlak itu misalnya, janganlah kamu mengetuk pintunya kamar Rasul, tapi sebaiknya kamu tunggu sampai keluarnya Rasul menemui kamu. Itu contoh akhlak. Nggih, paham nggih?
Contoh akhlak. Apa akibatnya kalau akhlak dijalankan? Maka amal kecil dibesarkan oleh Allah. Allahumma amin. Apa kebalikannya kalau akhlak tidak diindahkan? Maka amal sebesar apapun bisa hapus tanpa terasa. Na'udzubillah. Contoh lain, la tajhar apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tajharu aswatakum ka sautin nabi. Ya, fauqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kamu di atas suaranya nabi. Itu contoh kecil akhlak. Contoh kecil akhlak, yaitu apa? Jangan mengeraskan suara di atas suaranya nabi. Apa akibatnya? Kalau akhlak itu dijalankan, maka amal sekecil apapun dibesarkan oleh Allah. Sehingga di dunia ini semakin dibina oleh Allah. Tanda-tandanya yaitu di dunia itu dibina oleh Allah, di akhiratnya berarti surga. Allahumma amin. Kalau amal itu dihapus oleh Allah, tandanya di dunia itu tidak dibina oleh Allah, dibiarkan tersesat oleh Allah. Na'udzubillah. Itu adalah siksa berat di dunia. Makanya sebenarnya akhlak itu mudah, terjangkau. Terjangkau atau terjangkau? Terjangkau. Tidak harus orang yang banyak duit saja yang punya akhlak itu. Walaupun tidak punya duit bisa juga akhlak. Umpama kamu ada seorang santri kepingin ngaturi apa pada gurunya, nggak punya duit, nggak punya apa, di Fatihah itu loh sudah lebih mahal daripada diberi duit. Di Fatihah itu sudah cukup. Berarti kan terjangkau, ya kan? Walaupun harganya sangat mahal, tetapi terjangkau. Jadi ini kita hindari membuat atau menjadikan jalan Allah, yaitu iman, ibadah, akhlak itu terhalangi. Kita berusaha untuk tidak menghalang-halangi jalan Allah sekecil apapun. Jalan Allah yaitu iman, ibadah, akhlak. Jangan sampai uang menghalang-halangi kita untuk tidak ngaji, ya. Jangan sampai istri menghalang-halangi kita untuk tidak ngaji. Jadi kita hindari menghalang-halangi jalan Allah. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi. Katakanlah hai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah? Makanya kalau bisa waktu untuk jalan Allah, untuk iman, ibadah, akhlak. Coba kira-kira rugi ndak ngaji begini ini? Rugi tak betul? Nggih rugi barang sih, Rugi tak betul? Betul rugi tak? Kenapa kau halang-halangi dari jalan Allah? Berarti kita berusaha untuk tidak menghalang-halangi jalan
Allah sekecil apapun. Ada perasaan, ada pikiran, ada kemauan, ya, yang maunya menghalang-halangi dari jalan Allah, maka kita buang itu halangan-halangan itu. Ada kemauan agar banyak hartanya, ada perasaan agar keenaan keluarga, ya. Ada kemauan, ada harta agar hartanya banyak, ada pikiran untuk agar tidak terhina dan sebagainya. Maka itu semuanya kita hilangkan, kita rawi-rawi rantas, kita buang dari menghalang-halangi dari jalan Allah. Jalan Allah termasuk akhlak. Dari cerita tadi, misalnya jangan kau keraskan suaramu di depan suara Nabi, berarti apa? Ya, akhlak itu adalah pekerjaan lahir, pekerjaan kecil, tapi satu harus teliti, gitu. Harus teliti, harus menggunakan akal, harus cerdas. Orang punya akhlak itu harus cerdas. Orang goblok nggak mungkin punya akhlak. Orang nggak teliti nggak mungkin punya akhlak. Ya, nggak mungkin punya akhlak. Orang punya akhlak harus teliti betul. Oh, ini ujian ini. Oh, ini ujian ini. Oh, ini tes ini. Teliti. Kemudian orang punya akhlak itu harus menjunjung tinggi akhlak itu. Kelihatannya kecil tapi dia bersyukur kalau dijadikan oleh Allah berakhlak mulia. Allahumma amin. Dan terjangkau akhlak itu. Terjangkau. Kalau sudah terlanjur bisa saja istighfar. Ya kan? Sudah terlanjur, ya istighfar lah. Minta ampun pada Allah. Siapa yang minta ampun pada Allah, maka langsung naik kepada yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang taubat. Berarti juga bisa mencapai derajat yang dicintai oleh Allah. Kemudian akhlak tadi adalah mengagungkan Allah. Kita tidak ngetok pintu, kita tidak berbicara yang lebih keras dan lain sebagainya, ya. Pada Rasul dalam rangka mengagungkan Allah. Nanti dapat ilmu. Tapi Rasul itu doakan, ya. Doakan Rasul itu. Sebab itu akhlaknya begitu. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sholawat yaitu kesejahteraan. Semoga pada utusanmu ya Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini ikhwan sekalian itu menganggap saya ini jadi gurunya, ya doakan ya. Doakan. Itu akhlak mulia, saling mendoakan. Ulia ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi. Katakanlah hai ahli kitab, kenapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah? Yaitu man amana, orang yang beriman.
Jadi kita hindari menghalang-halangi dari jalan Allah, yaitu utamanya apa? Kita tidak menghalang-halangi orang untuk beriman, termasuk kita juga. Tabghunaha wajah, kalian menghendakinya, mencarinya, membikinnya jalan Allah itu wajan bengkok. Yang dimaksud dengan apa? Jalan Allah bengkok adalah dibengkokkan, yaitu dengan cinta dunia. Makanya kalau berjuang jangan sampai dibengkokkan, ya. Kalau mimpin pesantren, punya santri, jangan sampai mereka itu diajak cinta atau kagum pada orang-orang yang pintar bahasa Inggris, jangan, ya. Mungkin itu adalah strategi, boleh, ya, pakai strategi, tapi jangan cinta pada orang yang begitu, ya. Jangan jadikan mereka cinta kepada pejabat-pejabat, ya, sehingga nanti kalau kamu lulus jadi pegawai negeri, jadi presiden, jadi buat apa, ya? Boleh, ya, jadi presiden boleh. Itu loh, pondok sana itu sekarang ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden, jadi gubernur, ya biar ndak apa-apa, tapi jangan kita kepingin jadi itu, jangan. Nabi Sulaiman pun tidak pernah kepingin jadi raja, ya kan? Tapi kalau Allah menentukan jadi raja, tetap jadi raja. Tapi sebaliknya Fir'aun memang sejak kecil, sejak awal sudah kepingin jadi raja. Dan ketentuan dari Allah memang jadi raja. Akibatnya apa? Beda jauh. Fir'aun raja penuh ambisi. Bayi laki-laki dia habisi, bunuh bayi laki-laki. Baru bayi itu lahir kok laki-laki bunuh. Bani Israel orang hamil kemudian melahirkan laki-laki bunuh. Kenapa? Ambisi agar jadi raja. Nabi Sulaiman tidak kepingin jadi raja, tapi ketentuan ilahi jadi raja. Maka Nabi Sulaiman jadi raja, semua disayangi. Ya. Manusia, hewan itu dikasih makan semuanya. Dikasih makan. Sementara Nabi Sulaiman sendiri kalau dahar itu tidak sempurna, ya. Untuk hewan-hewan, untuk apa itu makannya itu digandum, digiling, diayak, ya kan. Tapi Nabi Sulaiman bikin makanan daharan sendiri, tidak dibikinkan oleh orang lain, langsung dibikin pada waktu lapar, baru bikin gandum ditumbuk, nggak usah diayak, bahkan kadang-kadang belum dimasak sudah disosropi, serop, ya sudah, untuk hidup saja kok, ya kan. Mau bikin roti belum jadi roti, baru ditumbuk, belum diayak, dikasih air, belum digoreng, ya kok sudah kadang-kadang dahar, ya sudah itu serop adonan kue itu. Pernah Bapak makan adonan kue? Gak kolu toh, ya. Berarti makan bukan untuk hidup tapi untuk enak-enakan. Ya kan? Anda ini melarat gak gelemangan, gak enak, ya. Nabi Sulaiman lho sugih, daharnya begitu. Kalau sudah lapar ya tidak ada masalah, walaupun baru adonan kue itu sudah didahar oleh Nabi Sulaiman. Serop, udah.
Ya apa begitu itu? Nabi Sulaiman menjadi raja karena karunia ilahi. Semua disayangi. Tidak untuk korupsi. Karena Nabi Sulaiman tidak pernah kepingin kaya, tapi sudah cintaknya, sudah ketentuan ilahi kaya, maka tidak perlu korupsi, ya kan? Nabi Sulaiman tidak gila wanita, tapi sudah ketentuan ilahi bahwa Nabi Sulaiman itu adalah istrinya cantik, ya. Maka Ratu Bilqis menjadi istrinya. Tidak tanggung-tanggung loh, ratu loh. Ratu Bilqis dari Syria. Syria apa? Iya, Syria itu ya. Syam itu Syria ya. Sampai sekarang pun masih terkenal orang Syria itu cantik-cantik. Nah, itu Nabi Sulaiman itu. Walaupun tidak gila wanita, tapi ketentuan ilahi adalah istrinya wanita yang cantik, yaitu nggak tanggung-tanggung lagi, jabatannya adalah ratu, ya kan? Ratu, jangankan perhiasannya itu terbuat dari emas, duduknya saja itu dari emas, ya. Tapi oleh Nabi Sulaiman diminta diambil itu, ya. Si Ratu Bilqis bikinnya sulit-sulit, ya. Oleh Nabi Sulaiman cukup diambil saja. Ini bahwa orang yang mengagungkan Allah, yang tidak menghendaki dunia agama Allah itu bengkok, dibengkokkan oleh kecintaan pada dunia, maka kalau ketentuan ilahi itu adalah terhormat, tetap terhormat. Jadi raja, tetap jadi raja. Kalau ketentuan ilahi itu istrinya cantik, tetap cantik, ya. Bedanya orang yang kepingin istrinya cantik dan istrinya cantik betul itu apa? Dengan orang yang tidak kepingin istrinya cantik tapi diberi istri cantik. Seperti Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu adalah tidak kepingin istri cantik, tetapi diberi oleh Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman juga membina. Tidak menyembah-nyembah, ya kan? Membina, dibina istrinya. Ayo kamu datang ke sini. Innahu min Sulaimana. Ini surat dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguhnya ini dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Allah ta'alu alayya. Janganlah kamu sombong padaku. Waktu ni muslimin. Datanglah padaku dalam keadaan berserah diri. Begitu. Istri ya dibina. Ya. Tidak istrinya terus mecucu marungono sumpah, wes aku gak ngaji wis aku tak ngeloni sampean. Wes lo, aku bukti nih sayangku padamu, sampai ngaji saja saya tinggalkan. Itu penyembah istri itu namanya. Istri dibina. Makanya sekali lagi kita hindari menjadikan agama Allah itu bengkok, yaitu dibengkokkan oleh cinta dunia. Wa antum syuhada, dan padahal kalian adalah menyaksikan. Artinya kita itu
untuk memahami Al-Quran itu gampang. Bukan kok kita ndak ngerti sehingga melanggar Al-Quran. Ndak. Tapi memang orang tidak mau memahami Al-Quran bukan karena Al-Quran sulit, tetapi Al-Quran itu tetap gampang. Jadi wa antum syuhada, dan kalian menyaksikan. Artinya kita hindari menjadikan agama Allah itu, jalan Allah itu adalah bengkok, yaitu dibengkokkan oleh dunia, padahal kita mengerti. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lupa terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi kita sadar, kita yakin bahwa kenyataannya Allah tidak pernah melupakan apa yang kita kerjakan. Sekecil apapun tidak dilupakan oleh Allah. Amal seberat apapun, kebaikan maka tidak dilupakan oleh Allah. Demikian juga kejelekan juga tidak dilupakan oleh Allah. Makanya kita cetak amal baik selama di dunia ini sebanyak-banyaknya, mumpung masih hidup. Kalau sudah mati, maka kita nggak bisa naik mobil untuk pengajian ini. Maka kita tidak bisa ambil baju untuk ke pengajian. Kita tidak bisa melangkahkan kaki untuk ke pengajian. Berarti amal kita putus sudah. Kalau sudah mati, mumpung masih hidup, kita pakai amal itu. Kita pakai beramal kebaikan. Amal kebaikan itu bukan kok kamu latih saja yang dihitung. Enggak, rinciannya pun dihitung oleh Allah. Jangankan kita ambil serban kemudian kita pakai dengan niat untuk ngaji. Dalam kerentek hati itu loh sudah dicatat oleh Allah. Dan tidak dilupakan. Amal manusia ini akan ditaruh oleh Allah di Lauh Mahfuz. Lauh itu artinya tempat yang sangat luas, Mahfuz itu terjaga, terus menerus terjaga. Ambil kopiah, mau ngaji, itu Allah sudah tahu dan tidak dilupakan. Makanya sekecil apapun, walaupun kita ambil kopiah, walaupun kita pakai serban, kita pakai baju, berangkat ngaji, sekecil apapun, sekecil itu misalnya itu dianggap kecil, maka itu dicatat oleh Allah dan tidak dilupakan selama-lamanya. Allahumma amin. Makanya mudah-mudahan amal baik kita terus ditingkatkan oleh Allah. Amal jelek dihapus oleh Allah, ya kan? Diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan manfaat, ya. Dan kita melaksanakan ini amal soleh yang banyak yang tidak pernah dilupakan oleh Allah. Kalau kita jelas lupa, ya kan? Nggak usah nunggu yang akhirat nanti, nggak usah nunggu bertahun-tahun yang lalu. Beberapa detik saja kita kadang-kadang sudah lupa, gitu. Kita nggih. Kadang-kadang benekno baju saja lupa, ya. Oh, tak bener durung. Kalau ditanya kadang-kadang lupa loh, ya. Nah, Mesin, sampeyan benekno baju tak durung, Mesin? Hah? Eling waktu benekno nih. Lali kan? Ya, tapi Gusti Allah gak lupa.